Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pesan pokok surat Al-Maun. Dengan capaian pelajaran mendeskripsikan perilaku yang saling menghargai, menghormati sebagai wujud dari penciptaan dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi, serta membiasakan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari, membaca, menulis, dan mengartikan surat Al-Maun. Dan pastinya kalian sudah menghafalnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Dengan subtema pesan pokok surat Al-Maun, yaitu bagaimana cara menyayangi anak yatim dengan tulus dan penuh kasih sayang. Islam merupakan agama yang menganjurkan untuk terus berbuat baik kepada anak yatim. Karena itu, maka kita harus mengetahui bagaimana caranya menyayangi anak yatim. Banyak cara bagi umat Islam untuk menyayangi dan peduli terhadap anak yatim. Di antaranya adalah berbuat baik dan tidak memperlakukannya secara kasar. Berikut ini beberapa cara untuk menyayangi anak yatim dengan rasa tulus. Pertama, yaitu dengan berbuat baik. Cara pertama yang harus dilakukan untuk menyayangi anak yatim adalah dengan berbuat baik, seperti menyantuni, memberi makan, dan menganggap anak yatim tidak sebelah mata. Karenanya, kita harus memiliki tingkat kepedulian dan perhatian khusus kepada anak yatim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masyakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wasyahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuatlah baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Dan yang kedua, bagaimana cara menyayangi anak yatim dengan tulus dan penuh kasih sayang, yaitu jangan memandang sebelah mata. Islam melarang seseorang untuk memandang sebelah mata anak yatim. Selain itu, seseorang juga dilarang untuk berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan tidak merendahkan, mencaci maki, dan melakukan perbuatan yang tercela. Dalam surat Ad-Duha ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Yang artinya,
Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Yang ketiga, yaitu memberi makan. Salah satu cara menyayangi anak yatim adalah dengan cara memberi makan. Karena dalam agama Islam sendiri, seseorang dianjurkan untuk saling berbagi. Dalam surat Al-Ihsan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa 'asira. Yang artinya mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Keempat, yaitu berusaha memperbaiki keadaan anak yatim menjadi lebih baik. Cara keempat dalam menyayangi anak yatim adalah dengan memperbaiki keadaan mereka untuk menjadi lebih baik, seperti dengan memberikan tas, sepatu, ataupun seragam sekolah dengan menyantuni mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lakum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'annatakum innallaha azizun hakim. Artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kelima, yaitu jangan menghardik anak yatim. Menyayangi anak yatim yang terakhir adalah dengan tidak menghardik mereka. Islam melarang seseorang untuk berbuat kasar kepada anak yatim. Karena itu, kita dianjurkan untuk berbuat baik dan santun kepada anak yatim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke, demikianlah beberapa hal bagaimana cara menyayangi anak yatim dengan tulus dan penuh kasih sayang yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.